Kita lihat setting pemikirannya dulu pelan-pelan. Ya, ini agak hermeneutik kita lihat. Kenapa sih, seperti apa sih setting yang bisa melahirkan seorang Ibnu Khaldun? Yang jelas Islam. Cuma Islam di era Ibnu Khaldun ini Islam yang mulai deklinasi. Andalus mulai runtuh, di timur juga Abbasiyah mulai jatuh. Tartar dengan Tamerlengnya, dengan Timurlengnya mulai menginvasi. Mongol mulai datang dan jadi mulai jatuh. Nanti karir Ibnu Khaldun juga sempat punya karir politik yang panjang. Jadi sekretaris gubernur, jadi kodi, jadi panjang. Dia bahkan ada, saya lupa itu waktu di Andalus apa di Sevilla, yang dia dipecat, diangkat sampai 5 kali. Ketika ganti penguasa dipecat, ganti lagi, diangkat lagi, ganti lagi. Dan panjang sampai dia merasa capek di politik, terus melakukan uzlah di salah satu benteng, di namanya Abu Salamah bentengnya, dan dia uzlah di situ. Di akhir hidupnya nulis kitab. Banyak penguasa yang suka padanya, termasuk Timur Leng. Cuma dia mundur dari dunia politik, konsentrasi untuk ilmu. Itu Ibnu Khaldun. Jadi kebalikannya orang hari ini. Banyak orang hari ini itu yang pinter, canggih, ilmiah, kapasitas intelektualnya tinggi, tapi itu hanya jadi jembatan untuk besok nyari jabatan. Kalau dulu malah enggak. Dikasih jabatan tapi jabatannya dibuang demi ilmu. Sekarang mungkin nggak ada orang kayak gitu, buang jabatan untuk ingin ngejar ilmu. Oke, dia spesifik. Sebenarnya dia sejak kecil belajar semua disiplin ajaran Islam plus sastra serta hukum. Cuma pada akhirnya dia dikenal sebagai sosiolog, sejarawan. Dan hidupnya menjelajah kemana-mana. Saya bilang tadi, dia termasuk dari keluarga Hadramaut, keluarga Arab tua. Kemudian orang tuanya dari Andalusia, tapi kemudian pindah ke Tunisia. Nanti dia sempat juga ke Maroko, ke Fes, kemudian Aljazair, dan ya putar-putar di dunia Arab. Dan akhirnya kembali lagi ke Maroko, sampai kemudian menetap di Mesir sehingga meninggal. Jadi sudah ngerti mana-mana. Kalau zaman dulu relatif agak gampang melakukan rislah ilmiah, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamu repot nyari visa lah, nyari fiskal, ngurus macam-macam. Kalau dulu ya ingin berangkat aja. Tidak ada visa-visanan, tidak ada izin-izinan, visa kerja mau visa belajar, nggak ada urusan itu. Kalau zaman dulu ya ingin kemana jalan aja, dan nggak mikir uang, mau jalan kaki apa pakai onta apa pakai kuda, kan itu aja. Kan masih belum ada pesawat. Kalau sekarang kan kamu nggak berani. Para ulama zaman dulu juga gitu loh, jangan salah. Di Indonesia itu kadang-kadang seorang kiai besar itu sebelum dia jadi kiai biasanya menjelajah dari pesantren ke pesantren. Jarang ada kiai yang belajar di pondok EDW apa diajari bapaknya sendiri. Dia pasti menjelajah dari pondok ke pondok. Makanya saya sarankan, ini kan Ramadan off, kampus kosong, masjidnya juga libur, cari pondok. 1 bulan lah kamu mendalami apalah yang bermanfaat, ilmu hisab apa, ilmu sihir apa, ilmu apa. 1 bulan, nanti balik ke sini kan kamu punya daya gairah baru, mondok kilat. Atau masjid aja bikin pondok Ramadan, kursus apa 1 bulan. Nanti selesai Ramadan, Idul Fitri kamu sudah punya bekal baru. Oke, dia banyak mendalami budaya timur, ahli tentang sejarah Arab. Jadi kalau hari ini mungkin mirip-mirip Jabiri, cuma Jabiri kan hanya fokus pada nalarnya. Kalau Ibnu Khaldun semuanya,
Kalau kamu ingin jadi Ibnu Khaldun, tulislah misalnya sekarang Islam Indonesia. Nggak usah pakai teori, kamu jelasin aja A sampai Z-nya Islam Indonesia. Bagaimana Islam Indonesia itu melihat hisab dan ru'yat, bagaimana MUI-nya, bagaimana sekolah-sekolahnya, bagaimana interaksi antar aliran di Indonesia, bagaimana, jelasin semuanya. Nanti kamu mungkin bisa nulis kitab yang nyanyi Al-Ibar. Mungkin jauh lebih tebal karena realitas sosial itu kan semakin lama semakin kompleks. Narasikan, nggak usah mikir teori, sudah deskripsikan aja. Setiap kali awal Ramadan di Indonesia selalu ada perselisihan melihat hilal, apakah hilal, jelasin aja apa adanya dan mesti nanti jadi tebel. Kasih judul aja Islam Indonesia apa adanya. Itu kan lo tak jamin laku kamu. Orang berarti daripada yang bulat pakai analisis neko-neko malah bikin pening. Tapi ini apa adanya, cerita apa anane, kan itu aja. Islam Indonesia. Oh itu sip itu. Kalau kamu bisa kayak gitu, modalnya gampang tekun. Sekarang nggak terlalu capek, nggak kayak dulu kamu tinggal. Kalau males ke lapangan ya internet, lihat data-data itu kan gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya Islam Jawa. Nggak pakai teori, Islam Jawa apa adanya hari ini. Bukan yang dulu, yang hari ini aja. Yang dulu datamu terbatas, aksesmu juga agak kurang. Yang hari ini kan kelihatan, yang senyatanya. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Karena dia mengalami banyak dinasti, dia bisa cerita tentang dinasti-dinasti, kapan dia naik, kapan dia turun. Baru setelah ngerti faktanya semua, dia baru bikin teori-teori, bikin kategori-kategori. Oh berarti negara itu kadang ada naik, ada turun, ada jatuh, ada siklusnya, ada dan seterusnya. Jadi teorinya belakangan. Yang faktanya kan yang penting punya dulu. Beda sama kita sekarang, di kampus-kampus itu kadang-kadang teorinya dulu, metodologi dulu. Tiap hari diskusi metodologi, tapi nggak pernah dipraktekkan. Pokoknya metodologi. Nah, kebalikannya kalau Ibnu Khaldun ini. Oke, dan ya dia hidup di tengah-tengah orang Arab yang jadi objek kajiannya sendiri. Ya pasti aja dia bisa mendalam. Kalau bahasa antropologisnya, baik secara emik maupun secara etik, baik melihat permukaan budaya maupun kedalaman budaya, dia sama-sama ahli di sana. Kemudian ya orientasinya ya semangat Islamnya tetap dibawa. Nanti di banyak teori-teori yang dia bangun tetap memasukkan bagaimana dialektika antara Islam sebagai ideologi dengan kenyataan hidup umat Islam sehari-hari. Jadi bagaimana umat Islam mendialogkan antara ideal dan realita hidupnya. Dan itu yang dibahas dalam Al-Ibar. Ya, selain Al-Ibar sebenarnya Ibnu Khaldun juga nulis banyak buku yang lain. Dia nulis juga syarah kitab-kitabnya Ibnu Rus. Dia nulis juga tentang aritmatika, tentang matematika multidimensi. Meskipun Ibnu Khaldun sendiri mengkritik orang yang multi talent. Nah, nanti kita lihat ya. Dia nggak suka. Dia pelopor yang namanya profesionalisme. Dia yang menginisiasi spesialisasi kajian. Oke, nanti pikiran-pikirannya mengilhami banyak filosof barat, mulai Agus Comte dan kawan-kawan, baik dari tradisi sosiologis, filsafat sosial, termasuk juga dari tradisi filsafat sejarah. Mungkin pengaruhnya ke Hegel, Kant, banyak. Kalau ditelusuri banyak ide-idenya. Makanya sejak kemarin kan kita lihat ternyata memang lahirnya Renaissance dan meledaknya peradaban Barat sampai hari ini dia jadi pelopor peradaban, itu sebenarnya memang perannya Islam besar. Karena konsep-konsep dasar, ide-ide dan inspirasi awal dari semua bangunan dasar kemajuan Barat itu dari Islam. Mulai kemarin Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan.